jelas curang dan kayak dibuat-buat. Tuduhan dokumen palsu Malaysia naturalisasi pemain Argentina ramai di sosial media. Siapa memang sosoknya? Temukan di sini. Beredar kabar FIFA putuskan hukum berat 10 pemain Cina yang terbukti memakai doping. Temukan fakta mengejutkannya di sini. Kejutan super besar, ini dia 5 calon duet mantap oleh Romeni di laga Timnas Indonesia vs Cina besok lusa. Nama ini cukup mengejutkan, siapakah dia? Memang dasar gak tahu malu. Begini pernyataan sangat sombong pelatih Cina jelang lawan Timnas Indonesia besok lusa. Auto bikin fans Timnas Indonesia marah besar ini. Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman dikabarkan izinkan Ian Maatsen gabung Timnas Indonesia. Benarkah? Simak video ini sampai selesai. Sebelum pembahasan beritanya dimulai, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Jelas curang dan kayak dibuat-buat. Tuduhan dokumen palsu Malaysia naturalisasi pemain Argentina ramai di sosial media. Siapa memang sosoknya? Temukan ulasannya di sini. Publik sepak bola Malaysia dikejutkan malam tadi oleh kehadiran sosok baru dalam skuad Harimau Malaya. Lewat unggahan akun resmi X milik Timnas Malaysia @Malaysia_, mereka resmi memperkenalkan pemain anyar berdarah Malaysia Argentina Facundo Gerces. Selamat datang Facundo Gerces, tulis akun tersebut lengkap dengan potret sang pemain yang sudah terlihat ikut sesi latihan bersama Timnas. Pemain berusia 25 tahun ini akan menempati posisi bek tengah sebuah pos vital yang akan jadi tumpuan di laga-laga penting mendatang. Menariknya, Gerces bukan pemain sembarangan. Ia datang dengan CV mentereng, salah satunya karena statusnya sebagai pemain dari klub peserta Liga Spanyol, sebuah catatan yang jarang ditemui dalam skuad negeri jiran. Kehadirannya datang di momen yang krusial. Dalam waktu dekat, anak-anak asuh Peter Klamovski bakal menjalani derby ASEAN yang panas menghadapi Timnas Vietnam dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Duel ini akan jadi laga kedua di grup dan kali ini Malaysia akan bertindak sebagai tuan rumah. Tapi dikutip dari Instagram Asaan Fo Otbal, banyak netizen Indonesia ini dokumen palsu saja. Gak mungkin dia punya darah Malaysia. Akankah kehadiran Facundo Gerces langsung membawa dampak besar bagi pertahanan Harimau Malaya? Bagaimana menurut kamu soal keputusan Malaysia menaturalisasi pemain dari La Liga? Apakah ini langkah yang tepat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kejutan super besar. Ini dia 5 calon duet mantap oleh Romeni di laga Timnas Indonesia versus Cina besok lusa. Satu nama ini cukup mengejutkan. Siapakah dia? Simak video sampai selesai. Lini depan Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam jelang laga krusial melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangoen dipastikan absen. Marcelino harus menepi karena akumulasi kartu kuning, sementara Ragnar masih dalam pemulihan cedera. Dengan absennya dua motor serangan tersebut, publik kini bertanya-tanya siapa yang bakal dipercaya Kluivert untuk menemani sang mesin gol oleh Romeni. Salah satu nama yang mencuat adalah Beckham Putra. Pemain muda ini dipanggil secara mendadak setelah Septian Bagaskara mengalami cedera. Meski belum terlalu banyak menit bermain bersama tim senior, Beckham punya potensi besar untuk mencuri perhatian di laga besar ini. Tak ketinggalan, Egy Maulana Fikri masuk dalam daftar kuat pendamping Romeni. Penampilan impresifnya bersama Dewa United di Liga 1 20.242.025 membuktikan kelasnya, 12 gol dan 7 assist dari 30 laga. Selain itu, pengalamannya bersama Timnas Indonesia Senior (27 caps dan 8 gol) serta fleksibilitas bermain di kedua sisi sayap membuatnya jadi opsi sangat menarik. Lalu ada Rafael Struijk. Pemain yang sudah mencetak 1 gol dari 23 penampilannya untuk skuad Garuda ini juga pernah tampil menawan kala menjebol gawang Bahrain dalam laga kualifikasi sebelumnya.
Meskipun tak selalu jadi starter, Struijk tetap menjadi salah satu opsi yang bisa diandalkan oleh sang pelatih. Jangan lupakan pula Jakob Sayuri, pemain cepat yang baru saja dipanggil untuk edisi Juni 2025 ini. Dari 24 laga bersama timnas, Jakob sudah mengoleksi 3 gol dan kecepatannya bisa jadi senjata mematikan untuk membongkar pertahanan Cina. Terakhir ada nama Stefano Lillipali, pemain senior penuh pengalaman yang tetap konsisten di Borneo FC. Di musim 20.240.2025, Lillipali mencatat 6 gol dan 6 assist dari 28 pertandingan. Sebagai pemain serba bisa yang mampu mengatur ritme serangan, ia bisa menjadi sosok penting dalam laga syarat tekanan ini. Kini semua mata tertuju pada keputusan Patrick Kluivert. Siapa yang menurut kamu paling cocok dampingi oleh Romani di lini depan? Tulis prediksi kamu di kolom komentar. Memang dasar gak tahu malu. Begini pernyataan sangat sombong pelatih Cina jelang lawan timnas Indonesia besok lusa. Bikin fans timnas Indonesia marah besar. Kira-kira ada apa ya? Laga panas akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia bersiap menghadapi timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan krusial ini, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic melontarkan pernyataan penuh keyakinan yang patut disimak. Ivankovic tidak ragu menyatakan bahwa skuadnya datang ke Jakarta bukan untuk bermain aman, mereka memburu kemenangan penuh. Saya selalu optimistis. Baik melawan Indonesia atau tim manapun, kami akan menang, tegasnya dikutip dari media Cina, Sohu, dalam kurung, Selasa 3 Juni 2025. Bukan hanya sang pelatih, striker andalan Cina, Zhao Yuning, juga membakar semangat dengan pernyataan yang tak kalah menggelegar. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Tidak ada ruang untuk mundur, ujarnya seperti dikutip dari Xinhua. Laga ini memang bukan sekadar pertandingan biasa bagi Cina. Nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dipertaruhkan dan hanya kemenangan yang bisa membuka peluang untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana menurut kamu? Apakah keyakinan tinggi Cina ini justru akan menjadi bumerang? Atau mereka benar-benar siap membungkam Garuda di kandangnya sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Gila! Erick Thohir ultimatum timnas, kalahkan Cina. Timnas disuruh total habis-habisan lawan Cina. Ketua PSSI Erick Thohir, ia meminta para pemain bertarung mati-matian demi harga diri bangsa. Arahannya jelas, tidak ada kata mundur sebelum Cina tumbang. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal saat melawan Cina. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni nanti antara kedua tim akan sangat menentukan. Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK akan jadi saksi duel sengit penentuan nasib ke Piala Dunia. Indonesia tentu dalam misi untuk mengamankan posisi agar bisa melaju ke putaran keempat. Di sisi lain, Cina akan memanfaatkan semua celah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Erick Thohir menyadari bahwa pertandingan melawan Cina akan sangat krusial. Menurutnya, 3 poin akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Semua pemain harus bisa memberikan kontribusi untuk bisa mencapai titik tersebut. Pertandingan lawan Cina sangat penting. Karena ini pertandingan yang menentukan, kata Erick Thohir. Posisi Indonesia saat ini dalam tekanan meski dalam kondisi menjamu Cina. Ini juga sempat mereka rasakan saat wajib menang melawan Bahrain pasca kalah dari Australia. Kemenangan harus mereka perjuangkan dengan maksimal dan poin demi poin sangat penting saat ini.
Seperti waktu itu setelah kalah dari Australia. Kita bisa bangkit dan menang lawan Bahrain, tegasnya. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C. Skuad Garuda harus mengamankan posisi dengan mendapatkan 3 poin lawan Cina. Apalagi mereka akan mendapatkan tugas berat saat harus bertandang ke markas Jepang di laga pamungkas. 1 poin dari markas Samurai Biru tentu sangat positif meski mereka tidak akan turun dengan skuad terbaiknya. Sekarang posisi kita di 9 poin. Hitung-hitungannya masih panjang. Masih ada pertandingan melawan Australia, Saudi, dan negara lainnya. Jadi poin ini harus kita amankan, tutupnya. Setelah ditelusuri oleh saya, ternyata ini cuma karangan biasa.